Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ade Sri Mulyani MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Strategi Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Era Digital. Perkenalkan, nama saya Naria Rosmaliati dengan NIM 64235054. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM 64235094. Perkenalkan, nama saya Lila Aulia Venezia dengan NIM 64235157. Perkenalkan, nama saya Aziza Oktaviani dengan NIM 64235160. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rati Saptiani dengan nomor NIM 64235306. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi menjalankan aktivitas bisnis dan manajerial. Proses kerja yang semakin berbasis teknologi menuntut organisasi untuk lebih adaptif, inovatif, dan juga responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Tanpa strategi manajemen yang tepat, pemanfaatan teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, perubahan sistem kerja dan operasional organisasi. Yang kedua, tuntutan peningkatan kompetensi digital sumber daya manusia. Yang ketiga, peran kepemimpinan digital dalam mengarahkan transformasi organisasi. Di sini ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana peran digital leadership dalam mendukung keberhasilan strategi manajemen dan peningkatan kinerja organisasi di tengah proses transformasi digital. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung maupun hambatan dalam penerapan strategi manajemen di era digital. Yang ketiga, bagaimana integrasi antara manajemen SDM dan digital leadership dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh era digital terhadap perubahan kebutuhan manajerial dalam organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi strategi manajemen yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi di era digital. Yang ketiga, menjelaskan peran digital leadership dalam mendukung keberhasilan transformasi digital dan peningkatan kinerja organisasi. Yang keempat, menganalisis hubungan antara pengelolaan SDM, kepemimpinan digital, dan kinerja organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat organisasi dalam menerapkan strategi manajemen digital. Apa itu strategi manajemen di era digital? Strategi manajemen di era digital merupakan upaya organisasi dalam merancang kebijakan dan keputusan dengan memanfaatkan teknologi sebagai pendukung utama. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah di tengah perubahan lingkungan bisnis. Apa sih pentingnya manajemen strategi di era digital ini? Manajemen strategi penting karena membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat di era digital. Strategi yang tepat memungkinkan organisasi memanfaatkan teknologi, mengambil keputusan secara efektif, serta meningkatkan kinerja dan daya saing. Berikut beberapa tantangan pada era digital ini. Yang pertama, ada perubahan teknologi yang cepat. Teknologi digital terus berkembang sehingga organisasi harus selalu menyesuaikan sistem, proses, dan strategi agar tidak tertinggal. Kegagalan beradaptasi dapat menurunkan daya saing organisasi. Lalu ada kesiapan SDM. SDM dituntut memiliki kemampuan dan literasi digital. Kurangnya keterampilan digital dapat menghambat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam organisasi. Lalu ada keamanan data dan informasi. Pemanfaatan sistem digital meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan cyber. Organisasi harus memiliki sistem keamanan dan pengelolaan data yang baik. Dan lalu ada perubahan perilaku konsumen.
Konsumen semakin mengandalkan teknologi digital dan menuntut layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Organisasi harus mampu menyesuaikan produk dan layanan sesuai kebutuhan tersebut. Lalu ada persaingan bisnis. Era digital membuka peluang bagi banyak pelaku usaha untuk masuk ke pasar yang sama, sehingga tingkat persaingan meningkat dan menuntut strategi yang lebih inovatif. Lalu ada kebutuhan inovasi berkelanjutan. Organisasi harus terus berinovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnis agar tetap relevan dan mampu mempertahankan kinerja organisasi. Berikutnya ada strategi manajemen digital. Strategi manajemen digital merupakan upaya organisasi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Penerapannya meliputi digitalisasi proses bisnis, penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan operasional, serta pengambilan keputusan berbasis data yang didukung oleh budaya kerja fleksibel dan inovatif. Transformasi digital dalam meningkatkan kinerja organisasi. Transformasi digital merupakan upaya organisasi dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis untuk meningkatkan kinerja, efisiensi kerja, kualitas pengambilan keputusan, dan layanan kepada pelanggan. Poin utama transformasi digital yaitu meliputi yang pertama ada digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pemanfaatan data dan sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Berikutnya, apa itu digital leadership? Digital leadership merupakan gaya kepemimpinan yang mampu memadukan pemahaman teknologi dengan kemampuan mengelola sumber daya manusia. Pemimpin digital tidak hanya memahami penggunaan teknologi, tetapi juga mampu mengarahkan karyawan agar siap menghadapi perubahan dan mendorong inovasi dalam organisasi. Lalu ada peran digital leadership dalam pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan teknologi digital untuk mendukung kerja dan keputusan. Lalu ada juga peran digital leadership dalam fokus pada adaptasi dan inovasi, yaitu untuk mendorong perubahan dan ide baru dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran digital leadership terhadap kinerja organisasi. Pada slide ini, saya akan membahas bagaimana sih kepemimpinan digital berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi, khususnya di era digital saat ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, digital leadership memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi di era digital. Pemimpin yang memahami teknologi tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga dapat mendorong inovasi di dalam organisasi. Selain itu, pemimpin digital mampu meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih terarah dan efisien. Dengan kepemimpinan digital yang adaptif, karya menjadi lebih siap menghadapi perubahan, bekerja lebih efisien, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berkontribusi secara optimal. Pada akhirnya, kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi manajemen di era digital. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor ini sangat penting untuk diperhatikan agar strategi digital yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Secara singkat, faktor pendukung berperan membantu organisasi dalam menjalankan strategi manajemen digital, seperti meningkatkan efektivitas kerja dan memudahkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, faktor penghambat merupakan berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilan penerapan strategi tersebut jika tidak dikelola dengan baik. Setelah sebelumnya membahas gambaran umum mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat, pada slide ini saya akan fokus menjelaskan faktor pendukung dalam penerapan strategi manajemen di era digital. Faktor pendukung yang pertama adalah dukungan kepemimpinan strategis. Pemimpin yang memiliki visi dan pemahaman terhadap teknologi digital mampu mengarahkan organisasi dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, terdapat pemanfaatan teknologi informasi, di mana teknologi digital membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses kerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Faktor berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan literasi digital akan lebih mudah beradaptasi dan mendukung keberhasilan strategi digital. Selain itu, budaya organisasi yang adaptif juga menjadi faktor penting. Budaya yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi akan memudahkan organisasi dalam menerapkan strategi manajemen berbasis digital. Faktor pendukung yang terakhir adalah penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berbasis data meningkatkan akurasi strategi dan membantu organisasi merespon perubahan lingkungan dengan cepat. 2. Faktor penghambat penerapan strategi digital. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, yaitu penolakan dari karyawan atau manajemen terhadap strategi dan sistem baru dapat menghambat implementasi strategi manajemen digital. Yang kedua, keterbatasan kompetensi digital (SDM). Kurangnya kemampuan digital menyebabkan strategi manajemen tidak berjalan secara optimal. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi. Infrastruktur yang belum memadai menghambat penerapan teknologi digital dalam mendukung strategi manajemen. Kemudian, keterbatasan anggaran dan biaya implementasi. Investasi teknologi digital memerlukan biaya yang besar, sehingga menjadi kendala bagi sebagian organisasi. Kemudian, kurangnya perencanaan dan evaluasi strategi. Strategi manajemen yang tidak direncanakan dan dievaluasi dengan baik berpotensi gagal dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian di slide berikutnya, yaitu dampak strategi digital. Strategi digital berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, strategi digital mendorong inovasi serta peningkatan kualitas layanan sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan organisasi di era digital. Pada slide ini, saya akan menjelaskan contoh penerapan nyata strategi manajemen di era digital, yaitu pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. BCA menghadapi perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital, tuntutan kecepatan transaksi, serta persaingan yang semakin ketat di industri perbankan digital. Kondisi tersebut mendorong BCA untuk menyesuaikan strategi manajemennya agar tetap kompetitif. Sebagai bentuk penerapan strategi manajemen digital, BCA mengembangkan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking, melakukan digitalisasi proses operasional internal, serta memanfaatkan data dan sistem informasi dalam pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, BCA juga memperkuat peran digital leadership dengan mendorong pimpinan untuk mendukung inovasi dan meningkatkan kompetensi digital karyawan melalui pelatihan berkelanjutan. Hasil dari penerapan strategi tersebut terlihat pada meningkatnya efisiensi operasional, percepatan layanan kepada nasabah, peningkatan produktivitas karyawan, serta penguatan kinerja dan daya saing organisasi di tengah transformasi digital industri perbankan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan keterbatasan dan risiko dalam penerapan strategi manajemen digital. Meskipun strategi digital memberikan banyak manfaat, organisasi juga perlu memperhatikan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi. Pertama, keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi. Investasi teknologi digital memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga menjadi kendala terutama bagi UMKM dalam menyediakan sistem dan perangkat yang memadai. Yang kedua, keterbatasan kompetensi digital sumber daya manusia. Rendahnya literasi dan keterampilan digital karyawan dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal dan memperlambat implementasi strategi manajemen digital. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan organisasi. Perubahan sistem kerja seringkali menimbulkan penolakan atau kurangnya kesiapan dari karyawan, sehingga dapat menghambat keberhasilan strategi digital. Selain itu, terdapat risiko keamanan data dan sistem informasi, seperti kebocoran data dan serangan cyber, apabila penggunaan teknologi tidak didukung dengan sistem keamanan yang baik. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi digital juga menjadi risiko, karena gangguan atau kegagalan sistem dapat berdampak langsung pada keberlangsungan operasional organisasi. Kemudian, next slide yaitu kesimpulannya. Strategi manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi di era digital. Perkembangan teknologi menurut organisasi untuk mampu beradaptasi melalui penerapan strategi digital yang tepat, termasuk transformasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan sumber daya manusia. Dengan dukungan kepemimpinan,
budaya organisasi yang adaptif, serta pengambilan keputusan berbasis data, strategi manajemen digital dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Organisasi disarankan untuk meningkatkan kompetensi digital karyawan melalui pelatihan yang berkelanjutan agar mampu mendorong penerapan strategi manajemen di era digital. Selain itu, peran kepemimpinan digital juga perlu diperkuat agar proses transformasi berjalan terarah dan dapat diterima oleh seluruh karyawan. Organisasi juga perlu membangun budaya kerja yang adaptif serta mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan integrasi yang baik antara manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan digital, diharapkan kinerja organisasi dapat meningkat secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.